mohon izin saya untuk menjelaskan sekaligus mempresentasikan tentang polymerase chain reaction atau PCR dalam mata kuliah kimia analitik yang diampu oleh dosen Ibu Amirotul Muniroh. Perkenalkan, saya Faizatul Rohma, program studi Teknologi Pangan dengan NIM 22141-221-003. Dan rekan saya Khairun Nisa, program studi Teknologi Pangan dengan NIM 22141-221-007. Di sini kami akan menjelaskan dan membahas tentang PCR dengan susunannya, yaitu yang pertama pengertian PCR, kemudian komponennya, prinsip, jenis-jenis alat yang digunakan untuk PCR, kelebihan dan kekurangannya, serta pengaplikasian PCR pada pangan. Yang pertama, polymerase chain reaction atau PCR adalah teknik ilmiah dalam biologi molekuler untuk memperkuat satu atau beberapa salinan sepotong DNA dalam beberapa kali lipat yang menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan rangkaian DNA tertentu. Nah, DNA sendiri yaitu komponen dasar kromosom yang menjadi materi genetik kode protein. DNA yang mengandung informasi genetik tersebut akan ada di dalam inti sel yang berupa gen di dalam kromosom atau lebih spesifik di dalam urutannya. Nah, polymerase chain reaction ini awal mula dikembangkan di tahun 1984 oleh ahli biokimia di negara Amerika yang bernama Gary Mullis. Selanjutnya yaitu komponen PCR. Komponen PCR itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu template DNA, yaitu fungsinya di dalam proses PCR adalah sebagai cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama. Yang kedua yaitu primer. Primer ini berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi dan sekaligus menyediakan baik. Akan saya lanjutkan. Suara saya terdengarkan ya? Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu DNTPS. Dia itu berfungsi sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi DNA. DNTPS sendiri adalah campuran yang terdiri dari DATP atau deoksiadenosin trifosfat dengan DTTP atau deoksitimidin trifosfat dan juga DCTP atau deoksisitidin trifosfat. Dan juga ada DJTP atau dioksiguanosin trifosfat. Selanjutnya ada buffer PCR dan MgCl2, yaitu dari fungsi buffer sendiri yaitu untuk mengkondisikan pH medium. Yang MgCl2 atau magnesium klorin itu berperan sebagai kofaktor yang berfungsi menstimulus
menstimulasi aktivitas DNA polimerase. Yang kelima yaitu enzim polimerase DNA yang berfungsi sebagai katalisis untuk reaksi polimerisasi DNA. Lanjut. Oke. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Prinsip kerja PCR menjadi metode yang sering digunakan untuk menghasilkan salinan dari untaian asam nukleat tertentu. Karena PCR ini menjadi salah satu teknik siklus atau tahap yang diulang-ulang. Nah, di setiap siklusnya terjadi penggandaan jumlah target DNA untai ganda. Setiap untai ganda DNA template dapat dipisahkan dengan denaturasi termal atau dilakukan proses pendinginan mencapai suhu tertentu untuk memberi waktu pada primer agar menempel pada daerah tertentu dari subjek DNA. Nah, untuk proses yang pertama yaitu denaturasi DNA template merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Proses ini biasanya berlangsung selama 3 menit di suhu 92,5 derajat Celcius hingga 95 derajat Celcius. Denaturasi ini suatu ketika maksud saya denaturasi ini bisa tidak lengkap. Nah, akibat ketidaklengkapan denaturasi ini mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat. Nah, ketika hal tersebut terjadi, dapat mengakibatkan gagalnya proses PCR. Ketika waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim, yaitu Taq polimerase, yang mempunyai waktu lebih dari 2 jam, 40 menit, hingga 5 menit masing-masing. Kemudian proses PCR yang kedua atau prinsip kerja yang kedua yaitu penempelan primer pada template atau disebut dengan annealing. Waktu proses ini berlangsung selama 30 hingga 45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperatur yang digunakan, yaitu berkisar antara 36 hingga 72 derajat Celcius. Namun pada umumnya, suhu yang digunakan pada prinsip kerja yang kedua ini berkisar di suhu 50 hingga 60 derajat Celcius. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu extension, pemanjangan primer. Selama tahap ini berlangsung, enzim Taq polimerase memulai aktivitasnya yaitu memperpanjang DNA primer dari ujung ketiga. Kecepatan nukleotida oleh enzim Taq polimerase pada suhu 72 derajat Celcius yaitu 35 hingga 100 nukleotida per detik. Kecepatan tersebut tergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, hingga molekul DNA target. Nah, karena PCR ini merupakan proses siklus atau yang berulang, di tahap kedua dan ketiga merupakan tahap berulang, di mana pada dua siklus ini terjadi duplikasi jumlah DNA. Nah, reaksi tersebut akan diulangi sebanyak 25 hingga 35 kali siklus, sampai pada akhir siklus akan diperoleh molekul DNA rantai ganda yang baru. Nah, hasil tersebut menjadi hasil polimerase dalam jumlah jauh lebih banyak daripada jumlah DNA cetakan yang digunakan.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di prinsip sebelumnya, ini menjadi gambaran visualisasi dari proses PCR, yaitu yang pertama, denaturasi DNA untai ganda diuraikan menjadi DNA tunggal. Lalu selanjutnya akan terjadi, nah ini menjadi template atau tempat untuk penempelan selanjutnya yang terjadi di proses annealing. Nah, di proses ini berlangsung selama 30 hingga 45 detik. Lalu dilanjut dengan pemanjangan primer. Nah, di proses ini terjadi pemanjangan primer dari ujung ketiga. Namun, kecepatan penyusunan atau pemanjangan ini dipengaruhi juga oleh beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk yang terakhir ini menjadi hasil dari penggandaan dari proses PCR. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari PCR. PCR sendiri itu ada macam jenis, yaitu ada 6 jenis. Yang pertama yaitu restriction fragment lag polymorphism atau dapat disingkat dengan RFLP PCR. Metode ini digunakan untuk membedakan organisme berdasarkan analisis model derivat dari perbedaan DNA. Yang kedua ada inverse PCR, yaitu metode ini digunakan ketika hanya satu sekuen internal yang diketahui. Template dideteksi dengan enzim restriksi yang memotong bagian luar daerah yang diamplifikasi. Fragmen restriksi yang dihasilkan ditempelkan dengan ligasi dan diamplifikasi dengan menggunakan sekuen primer yang memiliki titik ujung yang memiliki jarak jauh satu sama lain dengan segmen eksternal yang telah bergabung. Metode ini khusus digunakan untuk mengidentifikasi sekuen antara dari beragam gen. Yang ketiga yaitu nested PCR. Nested PCR ini memungkinkan untuk mengurangi kontaminasi pada produk selama amplifikasi dari penyatuan primer yang tidak diperlukan. Sekuen DNA target dari satu set primer yang disebut primer inner disimpan di antara sekuen target set kedua dari primer yang disebut sebagai outer primer. Yang keempat ada kuantitatif PCR. Kuantitatif PCR digunakan untuk pengukuran berulang dari hasil produk PCR. Metode ini secara tidak langsung digunakan untuk mengukur kuantitas, dimulai dari jumlah DNA, cDNA, atau RNA. Hasil metode ini juga menampilkan kopi dari sampel. Yang kelima ada reverse transkriptase atau dapat disebut juga sebagai RT-PCR. Metode ini digunakan untuk amplifikasi, isolasi, atau identifikasi sekuen dari sel atau jaringan RNA. Metode ini dibantu oleh reverse transkrip mengubah RNA menjadi cDNA. Yang keenam ada random amplified polymorphic DNA.
atau dapat disingkat dengan RAPD. RAPD ini bertujuan untuk mendeteksi polimorfisme pada tingkat DNA. Metode ini dikembangkan oleh Wells dan McClellan pada tahun 1990 dengan cara mengkombinasikan teknik PCR menggunakan primer-primer dengan sekuen acak untuk keperluan amplifikasi lokus acak dari genom. Selanjutnya. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan untuk proses PCR. Yang pertama yaitu biobase. Biobase ini menjadi lemari pengaman biologis. Nah, untuk ukurannya berbeda, tergantung produk atau yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan. Lalu yang kedua ada time PCR system. Alat ini menjadi instrumen PCR yang digunakan untuk amplifikasi dan deteksi asam nukleat. Lalu yang ketiga yaitu automated DNA dan RNA extraction system. Menjadi sistem mid-throughput untuk ekstraksi asam nukleat secara otomatis. Kemudian ada UPS, yaitu menjadi sumber listrik yang digunakan dalam pengerjaan PCR. Kemudian ada vortex mixer, yaitu mixer laboratorium yang berfungsi untuk mencampur cairan dalam volume yang sedikit. Nah, yang selanjutnya yaitu PCR kit, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi inti dari proses PCR. Selanjutnya ada mini centrifuge 4K RPM. Alat ini adalah sentrifuge laboratorium yang digunakan untuk volume sampel kecil. Yang selanjutnya ada micropipette set 3 ukuran. Micropipette ini digunakan untuk mengambil sampel yang berbentuk cairan dengan ukuran yang berbeda-beda di setiap pipetnya. Bisa dilihat dari ujungnya, ada yang sangat tumpul, ada yang lancip. Itu bisa bisa juga sebagai ciri perbedaan dari ukuran. Yang selanjutnya ada epigenetic viral DNA and RNA extraction 128 test adalah alat untuk mengekstraksi DNA dan RNA virus. Selanjutnya. Oh ya, izin menambahkan bahwa dari ke-9 gambar yang kami paparkan, inti dari proses PCR yaitu menggunakan PCR kit ini. Nah, untuk yang sisanya yaitu berfungsi untuk penyiapan sampel saja. Seperti mixer ini digunakan untuk mencampur DNA, lalu ini digunakan untuk sumber tenaga listrik di penggunaan PCR kit ini. Oke, saya lanjutkan di kelebihan dan kekurangan yang dimiliki metode PCR. Untuk kelebihannya, metode PCR ini sangat spesifik dan akurat dalam mendeteksi DNA. Lalu
Metode ini mampu mendeteksi keberadaan, dapat mendeteksi dalam sampel yang berjumlah sedikit. Kemudian, kelebihan selanjutnya maksud saya, mempersiapkan analisis model derivat dari organisme. Lalu kelebihan yang keempat, dapat menggunakan primer yang relatif lebih sederhana. Kemudian untuk kekurangan PCR, yaitu harus diawali dengan preparasi sampel yang rumit atau persiapan sampel yang mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kemudian ada reagen yang digunakan PCR ini relatif harganya lebih mahal. Kemudian hasil PCR tidak bisa dilihat secara langsung. Dan pemeriksaan amplifikasi produk PCR membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu ada pengaplikasian PCR secara umum yang akan dijelaskan oleh Mbak Ica. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengaplikasian PCR. PCR ini memiliki beragam manfaat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang kesehatan, keamanan pangan, dan lingkungan. Beberapa contoh aplikasinya meliputi yaitu ada yang pertama diagnosis penyakit. Diagnosis penyakit ini dimaksudkan PCR digunakan dalam identifikasi virus berbahaya seperti yang pernah terjadi di Indonesia dan seluruh dunia, yaitu wabah COVID-19. Itu kan dites melalui PCR. Terus yang kedua yaitu keamanan pangan. Keamanan pangan itu teknik PCR diterapkan dalam deteksi molekuler mikroorganisme patogen pada bahan pangan, memungkinkan deteksi materi genetik mikroorganisme patogen dengan akurasi lebih tinggi. Yang ketiga yaitu lingkungan. Maksudnya aplikasi PCR juga dapat memulihkan lingkungan berbasis biologis seperti molecular farming. Yang keempat ada deteksi patogen tanaman. Jadi dengan adanya PCR ini PCR dapat meneliti apakah dalam tanaman itu terdapat patogen yang tidak diinginkan. Jadi dapat kita membantu dalam perlindungan tanaman. Lanjut. Selanjutnya ada pengaplikasian yang secara rinci pada pangan, yaitu kami mengambil dari beberapa yang kami temukan, yaitu yang pertama, deteksi molekuler mikroorganisme patogen pada bahan pangan dengan metode RT-PCR. Jadi, ini termasuk penelitian dari seseorang yang dia itu mendeteksi adanya patogen-patogen yang ada di dalam bahan pangan itu sendiri dengan menggunakan jenis PCR yaitu RT-PCR. Yang selanjutnya yang kedua ada aplikasi teknik PCR untuk mendeteksi pemalsuan bakso sapi yang dicampur dengan daging tikus.
Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar berita kalau daging sapi, bakso daging sapi yang ada tambahan. Lah, itu ada penelitian yang menggunakan teknik PCR untuk mendeteksi apakah bakso sapi ini ada tambahan daging tikus. Karena seperti yang kita tahu, tikus itu kan eh, memberikan apa ya, seperti kayak membawa penyakit untuk kita. Jadi ada penelitian yang meneliti bakso sapi itu dengan salah satu teknik PCR. Yang selanjutnya, yang nomor 3, aplikasi teknik PCR untuk mendeteksi spesies DNA babi dan ayam pada daging bakso. Penelitian ini menggunakan PCR untuk mengidentifikasi spesies DNA babi dan ayam pada daging bakso. Jadi beberapa produk daging bakso, Hah? Ya seperti itu, di dalam bakso itu dia itu diuji apakah dia asli daging sapi seperti itu. Dia diambil sampelnya sedikit dengan teknik PCR. Yang terakhir yaitu identifikasi daging babi menggunakan metode PCR RFLP dan PCR primer spesifik gen amelogenin. PCR ini mengaplikasikan metode deteksi daging babi dalam campuran daging ayam dan kambing. Jadi ada sampel daging kambing dan ayam. Itu dia dicampurkan dengan daging babi. Itu setiap sampelnya itu memiliki konsentrasi daging babi yang berbeda-beda. Dan itu dites dengan metode PCR RFLP dan PCR primer. Selesai. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan? Monggo. Silakan kepada teman-temanku tercinta, apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Silakan, ada. Terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi itu kan Mbak-mbak itu bilang amplifikasi DNA dan RNA virus dan bakteri. Amplifikasi itu apa ya Mbak ya? Saya kurang paham. Terus menurut kelompok ini, apakah teknik PCR ini bisa digunakan sebagai salah satu metode yang efektif untuk memodifikasi gen? Misal itu saya pernah dengar ada jagung, itu ada yang berwarna-warni, warna hitam, warna merah gitu, dan ada yang kayak buah stroberi. Itu maksud saya mengenai modifikasinya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama bisa kami simpan dahulu. Apabila teman-teman ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan. Baik, mungkin dengan menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Nada, yaitu apa sih amplifikasi itu? Nah, amplifikasi adalah atau kata lain dari amplifikasi gen, yaitu duplikasi gen ataupun duplikasi kromosom, merupakan kejadian penggandaan suatu daerah bagian DNA yang mengandung gen. Nah, duplikasi gen atau amplifikasi gen terjadi sebagai kejadian atau duplikasi keseluruhan dari kromosom. Nah,
amplifikasi ini kan berarti penggandaan. Nah, PCR ini juga proses atau metode untuk menggandakan DNA ataupun RNA. Jadi, amplifikasi ini masuk ke dalam fungsi dari metode PCR. Baik, saya lanjutkan kembali. Untuk teman-teman yang tadi mau bertanya, untuk Mbak Yasmin, monggo diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Ica. Jika ada, sebentar. Jika ada keterkaitan PCR untuk teknologi pangan itu apakah ada atau bagaimana? Dan jika ada, itu untuk apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Yasmin. Mungkin untuk sambil menunggu jawaban, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Silahkan. Baik, mungkin tanpa sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yasmin, yaitu tentang keterkaitan PCR dengan teknologi pangan ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, ini dalam pengaplikasian PCR pada pangan. Kalau dari saya sendiri, menurut kami, ini merupakan pengaplikasian PCR pada pangan, yaitu mendeteksi adanya patogen atau memastikan jika bahan pangan itu aman untuk dikonsumsi untuk semua orang. Seperti itu. Dari keempat ini, jadi ya ini adalah contoh-contoh pengaplikasian PCR pada pangan. Kalau yang lain mungkin ada, yaitu salah satunya adanya kayak uji tes kehalalan. Itu bisa menggunakan PCR. Jadi dia bisa memastikan dia ini halal untuk orang yang misalnya seperti kita, orang Islam, orang Muslim, yang diharumkan untuk memakan daging babi. Jadi itu dalam PCR ini dia bisa mendeteksi apakah dalam makanan ini terkandung DNA dari si daging babi itu. Seperti itu, Mbak. Contoh yang lainnya itu PCR juga dapat mendeteksi pemalsuan pangan. Seperti yang di nomor 2 ini, sama yang nomor 2, 3, 4 ini. Dia itu kan mendeteksi apakah dia emang asli daging. Misalnya kayak bakso ini kan kebanyakan bakso itu pakai daging sapi. Apakah benar dia memakai sapi? Apakah ada campuran? Gitu. Yang lainnya itu ada itu analisis keamanan pangan secara umum seperti yang nomor 1, mendeteksi adanya mikroorganisme patogen misalnya ya. Jadi dia itu si PCR ini dapat mendeteksi adanya mikroorganisme patogen itu. Itu saja dari saya. Mungkin Mbak Faiz ada yang mau ditambahkan? Mungkin tambahan saya tidak lebih tidak kurang sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ica, yaitu PCR ini
sudah diterapkan atau sudah dilakukan di produk pangan, yaitu seperti uji kehalalan. Jadi di halal itu tidak boleh tercantum barang-barang yang diharamkan. Nah, bisa mendeteksi DNA dari daging babi ataupun bahan-bahan yang tidak diperbolehkan. Jadi secara umum PCR ini menjadi eh, metode tembusan untuk mempermudah proses kehalalan ataupun mencari kebenaran dari daging-daging yang dibuat oleh oknum-oknum nakal. Mungkin itu jawaban dari kami. Apakah bisa diterima oleh Mbak Yasmin? Berarti PCR itu kalau pada pangan itu cuma untuk pendeteksi gitu saja, Mbak ya? Apa ada yang lain juga atau cuma untuk mengetahui atau mendeteksi sesuatu saja gitu loh maksudnya? Eh, Mungkin jawabannya bisa masuk di jawabannya pertanyaan Mbak Nida yang sebelumnya. Jadi bisa untuk memodifikasi DNA, tapi dengan catatan mungkin waktu yang dibutuhkan juga agak lama dan rumit juga. Karena DNA ini juga terbentuk dengan beberapa struktur yang panjang. Jadi pengaplikasian PCR pada pangan itu tidak hanya untuk mendeteksi keberadaan, tetapi nantinya juga bisa dilanjutkan untuk memodifikasi DNA lain. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan untuk materi-materi sebelumnya yang mungkin bisa saja dari kita yang kecepatan terlalu cepat untuk menjelaskan. Mungkin yang lain dari Mbak Alicia, Mbak Clara, Mas Najib, atau mungkin Mbak Yasmin dan Mbak Nada yang mau menambahkan, monggo. Oke, saya ulangi, apakah tidak ada tambahan pertanyaan yang ingin diajukan untuk kelompok kami? Mungkin dari saya sendiri sudah, Mbak. Oke, apabila sudah tidak ada pertanyaan maupun hal yang mau didiskusikan, saya mohon maaf, kami mohon maaf apabila ada penjelasan atau pemaparan materi yang kurang dipahami. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih kasih. kembali.